Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jembatan Bu ini yang saya hormati, untuk hari ini kita akan berbincang-bincang dan mengenai hubungan dengan dilema etika atau etika moral yang ada di sekolah SD Tunjung 1. Nah, di mana nanti saya yang suka orang sama penjenengan untuk bagaimana saya mengambil atau mencontoh dari suri teladan penjenengan bagaimana mengambil keputusan yang ada di sekolah SD Tunjung 1 itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu Ibu sampaikan ke saya, Bu Senanti. Kemudian pertanyaan yang bertanya Pak Agus atau saya? Saya yang bertanya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana penjenengan dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang saya ketahui ya dan selama ini ada, kalau dilema etika itu berkaitan dengan kasus yang benar, lawan benar. Sedangkan yang dilema atau bujukan yang moral itu jelas benar dan salah. Semuanya itu pasti mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dalam pengambilan keputusan. Kalau ada kasus ini terjadi di sekolah, keputusannya seperti apa? Itu bergantung dari permasalahan, bergantung dari siapa yang terlibat dan sebagainya. Jadi intinya dari dilema etika itu tentunya ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, dengan hubungannya dengan bujukan moral itu berarti ada aturan yang dimana ada benar dan salahnya. Betul. Ya. Dan aturan itu adalah sebagai acuan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan. Ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana penjenengan itu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah ini terutama ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengalaman saya dalam membuat keputusan yang jelas dalam kasus seperti itu harus diketahui dulu siapa tuh yang terlibat, siapa yang terlibat. Kemudian jelas kalau benar-benar pertimbangannya, alasannya apa. Seandainya itu melakukan sesuatu, pasti harus digali penyebabnya apa. Kemudian ya jelas orangnya siapa terlibat. Kemudian yang jelas kita mengacu pada aturan. Kalau memang tidak melanggar aturan dan itu baik, walaupun semuanya memang baik ya, tapi kan contohnya misalnya harusnya sekarang rapat sekolah, tetapi ada guru yang tidak ikut rapat, jelas itu sebenarnya kan udah wajib hadir, tidak bisa, tetapi tidak bisa hadir karena ada alasan. Alasannya bisa dipertanggungjawabkan, misalnya karena orang tuanya sakit, atau anaknya sakit, atau kalau sudah berkeluarga istrinya sakit misalnya. Itu kan baik semua. Orang sakit harus ditunggui. Nah, dilemanya di sini. Nah, keputusannya bagaimana? Nah, kita harus kompromikan, kolaborasikan. Jadi harus ada namanya musyawarah untuk bermufakat sebenarnya untuk pengambilan keputusan. Jadi tidak seperti serta-merta saya selaku kepala sekolah harus begini, tapi harus tahu alasannya apa. Jadi intinya pertimbangannya banyak. Setiap kegiatan itu pasti ada alasan tertentu ya Bu. Pasti ada alasan. Apa toh yang menyebabkan seperti itu? Itu Pak Gus. Kemudian Ibu, dari kebijakan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa penjenengan lakukan seperti ini yang tadi disampaikan? Ya, sebenarnya ini teoritis ada, tetapi kalau pengalaman saja ya karena itu sebenarnya bergantung dari kondisi masing-masing sekolah, kondisi masing-masing dari permasalahan. Yang jelas, yang terpenting ada identifikasi permasalahan. Siapa yang terlibat atau orang yang terlibat siapa? Kemudian kalau tidak salah ya nanti ada faktor-faktor penentu yang mempengaruhi. Ya, kemudian ada lagi, memang
yang dilakukan itu sudah benar? Memang yang dilakukan apakah dalam kasus itu masih salah atau seperti apa? Jadi nanti acuannya juga ke aturan. Kemudian kembali ke aturan lagi seperti itu. Jadi identifikasi dulu masalahnya, pertimbangkan. Ada beberapa pertimbangan. Ya, memang kalau misalnya ada kasus seperti ini penyebabnya apa? Ya, kemudian nanti dicari solusinya. Kemudian ada alternatif untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Nah, alternatif itu dipilih mana yang tepat sesuai dengan kondisi. Jadi pemilihan untuk pilihan keputusan yang tepat itu pun nanti ada ada treatment tersendiri Pak Agus. Ya, apakah harus saya selesaikan sendiri atau harus melibatkan pihak yang lain? Misalnya guru, bisa guru senior, teman sejawat, kepala sekolah yang berpengalaman, pengawas sekolah, atau expert yang lain. Misalnya kalau berkaitan dengan masalah hukum dan sebagainya, kita perlu misalnya pengurus komite sekolah yang mungkin di bidang lawyer atau hukum ada, ya kita bisa berkolaborasi, koordinasi untuk memecahkan masalah itu. Pengalaman saya seperti itu Pak Agus. Jadi tidak serta-merta kebijakan kita sendiri ya. Jadi artinya harus ada kolaborasi kerjasama dengan orang lain. Orang lain, betul. Dan itu dinamakan kalau teori ada dilema tria di sini, ini. Mungkin teorinya ada, tapi kenyataannya dilema ya, kalau saya kurang untuk teori mendalami enggak, tapi berdasarkan pengalaman itu memang harus seperti itu. Ya. Jadi lain tempat, lain kebijakan ya. Dan diharapkan ada keputusan yang adil untuk semuanya, gitu loh. Gitu. Ya. Kemudian Ibu, ini sudah dengan Bapak tadi. Yang selanjutnya itu hal-hal ini tadi ya. Hal-hal apa saja yang selama ini penjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya efektif. Yang jelas pertama itu harus mengenali dulu kasusnya, dilemanya di bidang apa. Tergantung dari latar belakangnya. Latar belakangnya juga. Kemudian efektif dan tidaknya itu tergantung kita bagaimana memperlakukan suatu permasalahan. Jadi kita tidak boleh emosional dalam dalam membuat keputusan. Ya, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Itu jadi berdasarkan fakta, kemudian dicari solusi yang terbaik, kemudian keadilan itu harus ada. Kemudian kalau ada permasalahan yang berkaitan atau bersangkutan dengan masalah atau yang melakukan suatu kesalahan sehingga membuat masalah, harus tahu bahwa yang bersangkutan mempunyai masalah dan harus dipecahkan, diputuskan. Gitu. Nah, kemudian di sini Bu, ada tadi terkait dengan yang efektif nih. Sekarang masalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangan, padahal misalnya mengambil keputusan. Nah, tantangannya sebenarnya apa? Kalau saya selama ini perasaan, rasa iba. Dilemanya pada rasa iba. Ini ya pengalaman selama ini. Ya kasihan. Rasa iba. Ya. Tidak tega. Contoh konkret yang sudah saya alami, ada permasalahan. Ya, misalnya masalah karyawan atau pegawai atau katakanlah guru membuat kesalahan. Keputusannya bagaimana? Nah, kalau kita membuat suatu kebijakan, peringatan, ada yang namanya surat peringatan atau SP misalnya. Untuk membuat SP itu kan ada dilema, kasihan. Sebelum terjadi pengambilan Iya, pengambilan keputusan seperti itulah, banyak pertimbangan seperti itu. Nah, itu yang kendalanya. Tetapi semuanya kita kembalikan pada aturan. Fokus ke aturan. Iya, jangan sampai. Tapi jangan sampai juga yang membuat orang lain
keputusan itu yang membuat orang lain juga sedapat mungkin yang adil dan tidak membuat orang terpuruk atau katakanlah terzolimi. Oh iya. Ya. Artinya jadi masih berpihak ya. Dan terjaga marwahnya. Gitu. Ya, misalnya kalau ada kesalahan ini, saya putuskan seperti ini, harus ada keputusan, misalnya harus resign atau apa. Jangan sampai nama baiknya itu juga terluka. Yang tahu adalah penentu kebijakan. Itu yang terpenting. Jadi sama-sama. Ya. Jadi ada rasa iba, itu yang kadang sering menghambat. Tetapi apapun itu harus dikembalikan ke aturan. Dan aturan juga ada pertimbangan rasa kemanusiaan. Intinya tadi juga dengan ketika bahwa menjaga marwahnya salah satunya kan gitu. Iya, jangan sampai kalau ya terima saja yang tahu. Ya. Kemudian yang ini Bu, apakah panjenengan misalnya memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus di informatika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau ini memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti menopo itu? Nah, gini, itu ada dua hal ya. Tata cara. Seolah-olah kalau sudah disiapkan ada permasalahan. Sebenarnya yang selama ini terjadi adalah kondisional. Jadi sesuai dengan kondisi. Pertama, tidak ada tata cara. Ya selama ini apa yang saya buat karena masalah kan kita tidak dibuat ya, ada. Jadi kalau memang dibutuhkan saat itu diputuskan, segera akan diputuskan. Permasalahan itu. Kondisinya dilihat dari kondisi. Ya, jadi kondisional. Kemudian kalau ada permasalahan ya dilemanya lebih rumit, renik, membutuhkan pemikiran, kemudian melibatkan orang lain, lembaga lain terlibat, berarti perlu ada tahapan-tahapan untuk penyelesaian itu. Nah, tahapan-tahapan itu berarti ada tata caranya. Kapan harus koordinasi dengan pihak A, kapan harus koordinasi dengan pihak B. Tetapi diharapkan itu semua bisa mendapatkan keputusan yang baik. Itu jadi kondisional. Tergantung apakah saat itu juga atau memang ada tahapan-tahapan yang perlu diselesaikan nantinya. Tapi selama ini jangan sampai kita menunda permasalahan tidak segera diselesaikan. Langsung. Saya berharap kalau ada permasalahan bisa selesaikan dengan segera. Supaya lebih klop tuntas. Cepat tuntas, bisa mengerjakan yang lain. Seperti itu. Terus itu. Kemudian ini adakah misalnya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Banyak faktor pendukung. Di antaranya adalah pihak teman sejawat. Tadi sudah saya sebutkan. Ada guru yang bisa diajak rembukan, katakanlah ya, berkoordinasi musyawarah, yang berpengalaman mungkin, kepala sekolah, pengawas, pihak-pihak yang lain, expert di bidang itu yang bisa mendukung untuk pengambilan keputusan. Gitu Pak Agus. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Nah, kemudian pendukung yang lain apa? Pengalaman. Karena apa? Selama ini saya selama menjadi kepala sekolah ya, yang dari beberapa tempat instansi lebih dari 14 tahun, lebih dari 4 sekolah, itu kan ada pengalaman-pengalaman dalam membuat keputusan, ada permasalahan berarti harus begini dan pengalaman itu juga bisa mendukung untuk menyelesaikan masalah. Walaupun mungkin permasalahannya berbeda, ada karakteristik sendiri. Bisa di sekolah A seperti ini, di sekolah B seperti ini, seperti itu. Tapi pengalaman itu bisa dibuat sebagai ilmu juga. Saya tahu track record dengar ya. Hari sekolah yang ini lebih gede. Nah itu, jadi menjadi pengalaman sendiri bagi ibu ini. Nah yang terakhir Bu ini, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, di sini pembelajaran apa yang dapat panjenengan ambil atau panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam memutuskan sebuah keputusan dilema etika mereka? Dari sekian pengalaman dan sebagainya ya.
intinya satu, saat membuat keputusan kepala harus dingin, tidak ada rasa emosional dan sebagainya, supaya keputusan itu benar-benar bersih, adil, tidak tidak terpengaruh oleh perasaan pribadi. Itu yang terpenting. Jauhkan dari perasaan individu. Betul. Memang kepala sekolah itu manusiawi ya, dalam mendapatkan permasalahan ini kadang ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa, marah dan sebagainya, itu harus dihilangkan dulu. Cari akar permasalahan. Ya. Intinya di situ. Iya. Jadi untuk memutuskan permasalahan tidak dengan emosi, tapi dengan kepala dingin. Itu yang terpenting. Ya, supaya semuanya bisa baik. Itu. Ya. Sudah gambaran tentang dilema etika dari pendengar, kira-kira udah belum banyak wawasan yang digali dari jenengan, khususnya mungkin dari para pendengar menambah wawasan bagi saya nanti ke depannya untuk mengambil keputusan. Baik, saya tidak di kelas pun juga punya keputusan pengambilan keputusan sendiri jadi tidak hanya kepala sekolah yang bisa mengambil kebijakan, tergantung lingkungannya ya. Baik, terima kasih Bu Rini atas beberapa wawancara yang disampaikan pada saya jam depan yang tentunya sangat memuaskan bagi saya khususnya ya. Lain waktu mungkin kita bisa berkolaborasi lagi dalam hal pengambilan keputusan seperti menikah ya. Terima kasih sebelumnya dan kita akhiri wawancara kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dono selaku pimpinan di sekolah SD Mulo ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Pak Dono. Alhamdulillah. Sehat Mas. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan ini tugas dari guru penggerak, saya akan suka sama pendengar yang babakan tentang bagaimana seorang pimpinan kepala sekolah itu untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang notabene berpihak pada semuanya, jadi tidak merugikan. Nah, yang pertama ini Pak Tono, bahwa dari kasus-kasus yang ada selama ini, bagaimana pendengar itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebagai dilema etika atau bukan moral. Terima kasih Mas Agus. Yang jelas saya sebagai kepala sekolah di SD tentunya sering mendapatkan hal-hal atau kasus-kasus permasalahan yang seperti itu berkaitan dengan masalah yang harus diprioritaskan, baik itu dua masalah yang benar dan juga bertentangan dengan masalah yang juga benar, itu merupakan dilema yang harus kita selesaikan ya tentunya, dan itu memang sering terjadi di sekolah kami. Tentunya kami punya prioritas ya, bahwa yang merupakan dilema etika di mana kita harus bisa memprioritaskan, walaupun itu masalahnya itu masalah benar ya, kedua-duanya, tapi kita harus memutuskan. Kemudian yang tujuan moral tentunya kita akan lebih mudah untuk menyikapinya. Itu permasalahannya kan kita harus memutuskan masalah atau memecahkan masalah yang benar dan juga dengan masalah yang salah, yang lebih mudah seperti itu. Oke, jadi salah intinya adalah bisa memilah sebenarnya. Artinya kalau misalnya itu sebagai tujuan moral kan cetok ya, misalnya kelihatan sekali jelas bahwa ini adalah bagaimana benar melawan salahnya. Kalau yang dilema etika kan bagaimana menunjukkan bagaimana yang ini benar, yang ini benar, bagaimana kebijakannya harus mengerucut gitu ya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya Pak Tono, untuk yang ini bagaimana jadi panjenengan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada misalnya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai yang misalnya saling menghormati, kemudian saling menghargai,
kasih sayang dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Monggo. Intinya gini Mas, jadi yang intinya adalah kita itu kan kalau dalam sebuah institusi atau instansi atau organisasi apa, kita harus tetap berbicara pada aturan. Yang pertama aturan, yang kedua adalah segi kemanfaatan. Ya kalau memang kita harus memutuskan suatu masalah karena ada masalah yang sama-sama benar, ya tentunya yang kita dahulukan adalah dari segi kepentingannya, kemanfaatannya. Contoh di sekolah kami itu ada begini Mas, misalnya ada seorang guru ya pada saat mengajar kan penting dia. Namun demikian tiba-tiba ada dihadapkan dengan masalah yang muncul seketika, dan masalah itu pun harus segera dihadapi. Ya, nah, artinya itu kedua-duanya kan harus layak untuk disikapi, ya, karena itu semuanya adalah masalah yang harus segera disikapi dan positif. Oleh karena itu kita harus memberikan prioritas kepada dia. Mungkin katakan pada saat mengajar kok harus tiba-tiba menerima telepon dari keluarganya karena itu misalnya. Nah itu nanti kita harus punya sikap. Kalau beliau itu nanti mungkin meminta pertimbangan pada saya, tentunya yang pertama adalah guru itu harus memberikan tugas kepada saya. Terus kemudian nanti guru itu harus juga menyelesaikan masalah keluarganya. Namun demikian pada saat itu mungkin belum maksimal ya dalam penyelesaiannya. Nah, saya berikan saran lain waktu. Nah, mungkin harus kalau menghadapi masalah seperti itu harus semuanya bisa diselesaikan dengan baik semuanya. Mungkin nanti kalau misalnya ada masalah keluarga, kita lihat masalahnya masalah keluarga bisa nggak diberikan jalan keluarnya agar kedua permasalahan yang berat ini bisa terselesaikan. Katakan misalnya permasalahan di rumah ada anaknya yang sakit, ya kan, padahal pada saat itu dia sedang mengaji. Nah mungkin bagaimana caranya agar anaknya yang sakit di rumah itu bisa tergantikan pendampingannya ke rumah sakit di dalam dari ayahnya, atau mungkin kalau ada saudaranya yang bisa mengantarkan untuk memeriksakan dia ke rumah sakit katakan. Nah sementara tugas di sekolah sudah ya artinya bagaimana seorang guru itu harus tetap tupoksinya ya Pak Antono, sesuai tupoksinya berprioritas terhadap berpihak pada anak ya. Karena kebijakannya sekolah artinya tidak merugikan semuanya kan. Dan masalah yang lain itu juga mungkin dengan prioritas yang lain karena kalau penanganannya selanjutnya ya Pak Antono ini. Jadi dari masalah yang panjenengan uraikan tadi, paparkan tadi, tentunya ada beberapa langkah atau prosedur seperti apa biasanya panjenengan dalam melakukan kasus-kasus seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti apa Pak? Begini Mas, tadi memang masalah itu kan kompleks ya, tidak hanya masalah guru. Betul. Bisa juga mungkin masalah ini. Pernah yang terjadi di sini itu permasalahan antara orang tua siswa dan guru. Itu juga pernah ya. Nah kemudian masalah apa? Di antaranya mungkin yang kemarin pernah terjadi itu masalah akan diadakannya pengajian di sekolah. Pernah ya. Itu juga dilema kemarin. Pengajian di sekolah, pengajian orang tua siswa sebulan sekali yang ada di sekolah. Nah tentunya dalam pengajian ini kan harus melibatkan beberapa hal, mungkin dana, waktu dan sebagainya. Nah untuk memusyawarahkan ini ada suatu hal yang mungkin menjadi perdebatan di situ. Ada orang tua yang mengatakan bahwa kalau harus iuran lagi kegiatan ini kami keberatan. Ada juga yang nggak masalah kalau cuma untuk konsumsi dan sebagainya. Juga waktunya saya nggak bisa dan sebagainya. Padahal kegiatan itu kegiatan yang positif dan banyak yang mendukung. Tapi ada segelintir sebetulnya oknum yang memprovokasi pada orang tua siswa. Nah kemudian
untuk menyelesaikan masalah ini saya menganalisa. Oh iya. Yang pertama adalah yang analisa. pertama menganalisa. Betul. Ini yang Jadi masalah. yang jadi masalah itu siapa saja tersebut. Oh. Oh, yang pertama adalah oknum tertentu. Kemudian wali murid secara keseluruhan, orang tua murid secara keseluruhan. Nah, ini kan kedua belah pihak yang terlibat di sini. Kita tentukan dulu, kita analisa. Oh, ternyata masalahnya itu. Nah, setelah itu kemudian kita menganalisa masalahnya sebetulnya apa. Benar nggak masalah ini? Kemarin konflik yang terjadi. Ya, walaupun masalahnya semuanya benar. Ada yang mungkin alasannya karena kalau iuran kami nggak punya uang. Karena kan kalau di sekolah negeri kan kondisi ekonominya kan sangat beragam ya Mas ya. Lain dengan sekolah swasta. Padahal itu kan masalah yang bisa diterima oleh Semua pihak ya. semua pihak yang melanggar dalam pengajian itu kan baik juga ya khususnya untuk yang muslim. Jadi kita menganalisa, oh permasalahannya itu analisa. Terus kemudian kita menguji masalah itu mana yang benar dan yang salah. Oh iya. Itu sebetulnya benar menurut saya, tapi juga ada salahnya. Salahnya apa? Ada yang memprovokasi. Provokasi kan nggak benar. Betul. Memprovokasi. Sekolah negeri itu enggak narik iuran, nah seperti itulah misalnya ya. Padahal itu bukan sekolah yang narik iuran. Iya. Itu kami serahkan semuanya kepada komite sekolah. Ini melibatkan komite sekolah. Di luar institusi ya. Di luar institusi. Nah, kita analisa, oh yang kurang tepat mereka, yang sana, yang tepat, yang pihak yang benar, pihak yang ini kita analisa. Nah setelah kita analisa dari tahapan yang terjadi, kemudian kami memutuskan, baru kami memutuskan. Nah keputusannya itu tentunya adalah keputusan yang adil, ya, keputusan yang diharapkan dan bisa diterima oleh semua pihak. Nah, setelah keputusan itu kita tentukan, kemudian dari keputusan itu kira-kira setelah dilaksanakan kegiatan itu ada dampak positif negatifnya enggak. Nah, nanti kita evaluasi ya, dan dalam bentuk refleksi ya, seperti itu ya, sekolah. Nanti kita komunikasikan dengan pihak sekolah maupun orang tua. Oh ternyata setelah melaksanakan keputusan kemarin baik untuk dilaksanakan seterusnya. Dan tentunya alhamdulillah tepat masalah kita berjalan dengan lancar kegiatan. Salah satu contoh tadi ya, ada permasalahan yang kompleks atau pengajian yang awalnya itu tolak gitu. Nah itu ternyata ada beberapa sampai endingnya itu dapat diterima. Semua bisa menerima. Nah, artinya keputusan yang panjenengan ambil itu tidak merugikan semua pihak, artinya adil ya. Jadi semua menerima kan. Iya semua menerima. Karena keputusannya sesuai kebetulan. Oh iya, bagus banget. Kemudian ini Pak selanjutnya ada beberapa hal-hal yang mungkin yang selama ini panjenengan anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal apa saja yang efektif ini? Ya tentunya kita dalam menyelesaikan masalah yang cukup berat ya, rumit ini. Yang pertama adalah tentunya kita harus ada pendekatan. Pendekatan dengan katakan oknum ya, yang menjadi orang-orang yang menjadi permasalahan khususnya di sekolah ya. Itu kita pendekatan yang mana kita juga harus memahami bahwa setiap orang itu kan beda ya karakter sosialnya, berlaku dan sebagainya. Kita harus memahami itu. Oleh karena itu dalam keputusan ini kita juga harus bicara mungkin situasi kondisi keluarganya, faktor-faktor yang memang sudah menjadi karakternya juga dan sebagainya. Terus kemudian tentunya juga kita harus menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa dalam suatu institusi, dalam suatu organisasi, tentunya adalah di sini masyarakat sekolah ya, itu kan ada yang namanya aturan. Kita harus memberikan
pemahaman pada mereka. Pentingnya aturan untuk dilaksanakan, untuk kita atur, sehingga mereka betul-betul tahu persis dan menyadari, sehingga kalau terjadi sesuatu permasalahan itu kita perlukan dengan aturan yang ada, mereka kemungkinan besar bisa mudah. Memang kan gitu, kuncinya patokannya pertama aturan ya, aturan, bagaimana kita taat kepada aturan dan menyikapi dari aturan itu, diambil hal yang terbaik dari aturan tersebut. Betul. Jadi melalui penjaringan tadi, bagaimana kita bisa pendekatan untuk dari masalah itu menanamkan ya. kesadaran pada mereka. Betul. Pentingnya Betul ya, menanamkan kesadaran ya. Masalah, iya, menanamkan kesadaran itu penting banget, Betul. Mas. Betul. Dalam emosi. Iya. Baik. Itu yang saya anggap Betul. seperti Iya, itu. betul ya. Iya. Oke Pak Antono, kemudian ini hal selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan panjenengan dalam misalnya mengambil keputusan itu pada kasus dilema etika, misalnya ini benar, nah, tantangannya apa kira-kira Pak? Tentunya gini Mas, dalam pengambilan keputusan itu jelas ya mengalami dilema, ya mengalami dilema etika, ya. Tentunya ada kebijakan-kebijakan yang mendasari seperti adanya kebenaran, keadilan, toleransi dan sebagainya. Iya. Itu merupakan tantangan bagi kita ya dalam mengambil keputusan dalam etika. Karena kan misalnya kalau ada unsur-unsur lain yang akan mempengaruhi keputusan itu. Itulah tantangan. Oh iya. Berarti ada faktor ya, faktor X. Misalnya ada faktor kedekatan, iya betul. faktor toleransi. Itu kadang-kadang itu juga akan mempengaruhi keputusan itu. Ya. Kedekatan juga itu loh. Iya betul. Ya kalau aduh cedak ya, kan aku lawas ya. Wah enak ya. Nah, aku kenal suwe kan gitu. Itu tantangannya. Oh iya. Terus kemudian mungkin kalau misalnya ada di sini juga guru senior. Guru senior juga susah pendekatannya. Guru senior yang merasa lebih. Lebih artinya kan. Iya merasa lebih dalam kemampuannya atau merasa bagaimana. Iya. Karena pasti ada jarang kemungkinan gitu. Tapi kita semua akan berbicara kepada aturan sehingga menyadarkan pentingnya aturan itu dan konsekuensinya tentunya ya bagi yang melanggar, sehingga apapun orangnya ya bisa akhirnya mereka juga bisa menerima. Itu salah satu tantangannya seperti itu. Betul. Ya, yang disampaikan Pak Berat tentang tantangan, tapi memang tidak sekolah ini, tapi mungkin sekolah lain juga mengalami ya karena salah satu seperti itu. Jadi menjadi dilema untuk mengeluarkan kebijakan yang artinya kan yang berpihak pada semuanya di situ. Betul. Kemudian selanjutnya ini, apakah panjenengan itu memiliki atau takarannya misalnya jadwal tertentu dalam misalnya mengambil sebuah penyelesaian pada kasus dilematika, dan apakah panjenengan itu langsung seketika itu juga misalnya dalam mengambil keputusan di tempat itu, waktu itu, kemudian dan apakah juga memiliki jadwal penyelesaian dalam bentuk prosedur yang dijalankan? Gini Mas ya. Jadi segala permasalahan itu memang harus diselesaikan ya. Betul. Tergantung tingkat kerumitan masalahnya. Kalau itu masalah itu kita anggap mungkin sederhana, ya itu biasanya kami langsung menentukan keputusannya atau kita pecahkan pada saat itu juga. Karena kan tidak begitu rumit ya. Dan tentunya berarti prioritas ya, memprioritaskan. Oh iya, semacam itulah. Terus kemudian kalau masalah itu mungkin cukup rumit, cukup berat, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah yang tepat dan sesuai. Tentunya dengan menganalisa seperti yang tadi saya sampaikan itu. Nah itu nanti akan
kita selesaikan mungkin tidak hanya saat itu ya, mungkin kita agendakan pada waktu yang lain dengan apa namanya dengan mengundang rekan-rekan yang sesuai yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini yang terlibat dan selanjutnya. ya, karena ini masalah yang cukup rumit sehingga kita harus mengagendakan waktu yang tepat kapan, karena kita juga harus menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang lain ya agar nanti efektif dalam penyelesaian masalahnya itu. Kalaupun nanti 1 kali 2 kali belum bisa terpecahkan ya mungkin ya cari waktu yang lain untuk menyelesaikan. Nah seperti itu. Yang penting dengan pikiran yang dingin ya. Tentunya iya, karena kan keputusan yang harus kita ambil adalah keputusan yang tepat yang sesuai, yang tentunya adalah pada intinya adalah prinsipnya adalah adil. Agar mereka semua bisa memenuhi. Ini selanjutnya nih, adakah misalnya seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu penjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika? Jadi siapa saja misalnya? Ya tentunya karena tergantung besar kecilnya permasalahan, rumit dan tidaknya permasalahan. Apabila memang masalah itu rumit, ya tentunya keterbatasan manusia ya Mas. Seperti saya juga manusia biasa. Ini saya juga harus mungkin meminta dukungan pendapat dari rekan ya, tentunya bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Itu dari rekan, bisa juga mungkin dari atasan, pengawas, kalau perlu mungkin dari, kalau memang tidak mampu ya bisa juga ke dinas. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya kita bisa menyelesaikan seperti itu. Artinya dengan teman sejawat yang mampu kita rembukan di sini yang mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah, dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Yang paling pokok memaksimalkan stakeholder yang ada di institusi ini. Betul. Ya Pak. Jadi semua warga itu kita libatkan. Ada teman yang selama ini mendukung ya walaupun untuk kemungkinan ada yang cuek-cuek saja juga. Gimana itu hal yang wajar. Betul. Hal yang wajar. Saya memahami itu, saya memaklumi itu. Dimanapun tempat ada ya. Ya, institusi organisasi. Iya betul. Oke. Nah, pada ending atau akhir pertanyaan Pak Arjono, dari semua yang telah penjelasan sampaikan, nah kira-kira pembelajaran apa yang mungkin penjenengan petik diambil dari pengalaman penjenengan dalam mengambil keputusan dilema, terutama dilema etika ya? Anda sebagai pimpinan di sekolah SD kalau ini ya? Seperti tentunya ada ya hal-hal yang kita petik dari beberapa permasalahan, terus kemudian bisa diselesaikan, diputuskan ya. Ternyata yang pertama adalah bahwa permasalahan itu semuanya intinya bisa diselesaikan, asal yang pertama adalah kita harus memahami permasalahan itu, terus dalam mengambil keputusan itu tentunya juga harus dari hati ya, itu yang penting seperti itu, tidak melibatkan emosi ya, sehingga nanti permasalahan apapun akan bisa terselesaikan. Harus ada komunikasi yang penting ya dengan teman-teman dan sebagainya, terus memahami karakter orang-orang yang ada dalam permasalahan itu, banyak hal ya tentunya ya yang dapat kita ambil. Pada intinya adalah kita prinsipnya adalah semua permasalahan bisa diselesaikan. Iya, tentunya dengan berbagai cara. Baik, dari pengalaman ini tentunya berarti tetap kolaborasi semua warga stakeholder yang ada di potensi-potensi yang ada di sini tetap dimaksimalkan ya, bila mana perlu seperti. Kemudian kita lihat keterlibatan emosionalnya masing-masing dan yang nanti ke endingnya adalah bagaimana permasalahan itu dapat diselesaikan dengan
keputusan yang bijaksana, tanpa yang adil kita, tanpa merugikan orang lain dan kedua belah. Ini dia seperti itu. Saya kira mungkin dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi udah maksimal lah, Dono. Ya. Terima kasih sebelumnya atas paparan yang pendengar. Semoga nantinya menambah saya dalam wawasan dan dari pengalaman pendengar tadi dapat mengisi bagaimana saya untuk melangkah ke depan dalam mungkin juga pengambilan keputusan tidak hanya sebagai kepala sekolah tadi di kelas. Di kelas bagaimana saya harus memaksimalkan permasalahan yang ada sesuai apa yang minimal penjenengan atau maksimal penjenengan sampaikan. Terima kasih sebelumnya Pak Dono sama-sama atas paparan yang penjenengan tadi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan penjenengan, saya mohon maaf dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.